Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajarannya di Jiprika Production. Kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu program yang bernama konversi suhu. Berikut programnya. Di sini saya menggunakan source code dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang fungsi-fungsi program ini, dan di akhir tutorial ini saya akan menampilkan bagaimana hasil program ini. Baiklah, di sini untuk mengawali sebuah program yaitu dalam C# itu menggunakan using system, di mana using system itu berfungsi sebagai library untuk menjalankan fungsi-fungsi konsul yang ada dalam program tersebut. Selanjutnya saya menggunakan using system reading, menggunakan untuk menggunakan library reading atau animasi. Lalu di sini ada namespace. Namespace-nya ini saya menggunakan nama konversi. Namespace itu berfungsi untuk deklarasi nama saja. Di dalam namespace kita menggunakan sebuah kelas, mana kelasnya ini saya beri nama program. Nah, di dalam kelas ini saya menggunakan beberapa jenis integrasi. Ada public static double. Arti publik di sini itu adalah bahwa input dan input ini dapat string-string yang double input dan input 2 itu dapat digunakan ke seluruh bagian program, namun bersifat statik, artinya hanya bisa digunakan dalam kelas itu saja. Sebagai lalu ada static void main, string arguments, itu adalah sebuah main program yang akan dijalankan, yaitu ada loading itu program animasinya, lalu ada ini adalah untuk program utamanya sebagai lalu setelah mendeklarasikan void-nya, maka kita akan masuk ke masing-masing yang ada di main itu. Setelah main ada loading, lalu kita deklarasikan static
void loading, di mana di dalamnya ada saya membuat inisialisasinya LP. Di sini ada saya menggunakan konsol write yang berfungsi sebagai menampilkan tulisan, namun teksnya itu atau kursornya tidak dapat ke baris berikutnya. Konsolnya bla bla bla. Untuk menampilkan animasinya saya menggunakan perulangan atau looping, dimana untuk for loading pertama loading terakhir itu naik sampai itu 10 dan hitungnya 10 dalam hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka console write plus LP akan menampilkan isi dari for itu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu ada thread sleep akan untuk time breaknya, timingnya 1000. Lalu ada static void movement, dimana di inisialisasinya ada string menu, inisialisasi masukannya. Bisa menggunakan label menu di sini. Di sini white line. Nah, di sini ada console clear yang fungsi untuk membersihkan layar ketika running nanti. Ada console white line. Ini fungsinya untuk sama seperti write. Ini akan membuat teks atau kursor pindah ke baris berikutnya. Ya. Ini saya masih menggunakan breadline. Nah, saya akan beberapa menu yang akan digunakan pada menu utamanya. Di sini saya menggunakan dimana pilih sama dengan console readline. Console dimana artinya dari insert menu yang kita masukkan nanti, readline fungsi untuk membaca inputan user, dimana inputan user itu akan masuk ke pilih. Karena pilih itu masih dalam bentuk string, maka perlu di convert. Cara mengkonvertnya itu formatnya adalah masukkan di deklarasi masukannya memakai convert to int 16 dalam kurung pilih. Pilihnya misalnya 1 ya, 1 di sini di convert ke int nanti. Itu saja. Lalu untuk memilih menunya ini saya menggunakan perulangan yang berupa switch cache, dimana switchnya adalah namanya ada masukan dan pilih cache-nya tadi 1 sampai 10.
ada juga 0 untuk menu keluar. Untuk case pertama itu ada string lihat dan double io. Ini deklarasinya. Ini case pertama itu ada menggunakan console readline. Ini untuk fungsinya nanti ketika program akan menampilkan tulisan input suhu besi dalam derajat Celcius. Tulisan lagi ya. Lalu misalnya kita masukkan 50 akan dibaca dengan menggunakan console readline. Fungsinya ini misalnya Anda mengenal turbosi, hampir mirip dengan fungsi scanf. Lalu misalnya 50 itu akan masuk ke lihat. Mengana karena lihatnya itu masih dalam bentuk string, akan dipindahkan ke double. Lalu akan dimasukkan ke io, dimana input itu io, input sama dengan io. Lalu akan menampilkan ini readline. Ini ada animasi saya saja, dimana nanti apabila sudah dimasukkan angkanya maka akan muncul successfully saved. Press any key to select other menu. Lalu misalnya kita masukkan angka terserah, enter. Lalu program akan membaca kembali go to menu. Ini artinya akan kembali ke case kedua. Kemana case kedua ini saya fungsikan untuk memasukkan suhu dalam derajat Celcius. Cara memasukkan itu saya menggunakan console readline. Dalam kurung ketik suhu besi dalam derajat Celcius adalah masukkan inputnya. Dimana input itu akan masuk lalu setelah ini fungsi untuk menampilkan suhu dalam derajat Celcius. Misalnya tadi kan di case pertama kita masukkan 50, maka di case kedua ini akan ditampilkannya. Ini sama lompat ke tampilan lagi. Lalu case ketiga ini untuk mengkonversi suhu derajat Celcius itu akan mengkonversikan ke Fahrenheit, dimana sebelum mengkonversikannya kita menggunakan rumus Fahrenheit sama dengan input kali 1,8 tambah 32. Itu adalah rumus konversi dari derajat Celcius ke Fahrenheit. Lalu saya akan menampilkan readline-nya. Sudah besi dalam Fahrenheit adalah Fahrenheit. Artinya dari inputan ini kan tadi kan misalnya 50, maka di Fahrenheit akan berubah masuk ke sini, tampilkan di sini. Ini reamer sama seperti yang Fahrenheit juga. Reamer memiliki rumus inputan yaitu dikali 0,8. Misalnya 50 kali 0,8 berapa? Setelah kita akan lihat di program nanti. Masih menggunakan seluruh readline, ditampilkan suhu besi reamer adalah plus reamer. Jadi hasil reamer ini masuk ke sini,
akan ditampilkan nanti konfigurasi suhu 9 mol adalah bla bla bla. Lalu tugas 5 di menu kelimanya saya menggunakan untuk mendinginkan atau memanaskan besi. Jadi saya deklarasikan label panas dingin INT selektor 1, selektor 2, string pilihan 1, 2, dan menu PD. Dimana saya akan menampilkan pertama kali konsol right, ada pilihannya 1 untuk memanaskan, nomor 2 untuk mendinginkan. Misalnya kita pilih 1, akan dibaca atau di scan F atau di read line-nya itu tidak akan masukkan ke pindahin, lalu pindahin itu dikonvert ke INT lagi. Nah, apabila 1 berarti selektornya sama dengan 1, maka memakai rumusan ini, inputannya itu ditambah 5, misalnya itu nanti jadinya 5. Setelah berhasil memanaskan akan memunculkan successful heating plus 5 derajat Celcius. Lalu saya di sini menambahkan apakah ingin memanaskan besi lagi. Saya akan apabila memilih 1 akan naik lagi ke pindahin lagi. Kalau tidak, maka akan keluar dari program untuk kembali ke menu utama. Jika 1 akan ke sini lagi, ke sini, kembali lagi dari sini. Apabila tidak, ke sini. Apabila salah, maka tetap menunjukkan yang tadi. Untuk yang mendinginkannya dengan rumusan mendinginkan derajat sebesar 6 derajat Celcius. Masih sama, setelah dikurangkan maka dia akan pindah ke input, dimana akan menampilkan configure line successfully cooling min 5 derajat Celcius. Lalu disini akan pilihan lagi untuk pilihan yes no-nya lagi, disini pilihan lagi. Nah, setelah tadi adalah program besi, di sini untuk aluminium saya menggunakan lagi aluminium, hampir sama yang seperti S6 ini, sangat sama seperti case ke sama ini. Namun yang case pertama untuk besi, case ke-6 untuk aluminium. Lalu case ke-7 ini sampai dengan case kedua untuk menampilkan derajat Celcius untuk inputan aluminium. Case 8 sama dengan case ketiga, namun ini untuk aluminium. Case 9 juga untuk aluminium, tambahkan case 10 sama untuk mengurangi atau memanaskan suhu pada aluminium
mana di sini ada konsol write, bisa memasukkan dan menginginkan. Kemudian itu sama yang kayak tadi. Ada program, ada pilihan cache, klik no. Apabila kita menekan 0, maka pilihannya akan program akan keluar. Sekarang saya ini ada tulisan configuration program in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 10. Ini tampilannya. Contohnya misalnya kita akan memasukkan bersih, akan masuk ke menu 1, disuruh masukkan suhu bersih dan daya serius 100. Untuk save press indicate keluar menu, lalu akan enter lagi suhunya pilih nomor 2, lalu enter lagi. Apabila ingin melihat dan untuk Fahrenheit, suhu bersihnya P3. Apabila ingin dalam derajat Fahrenheit, maka 4. Apabila ingin mendinginkan atau memanaskan, pilih 5. Dan aku menulis tampilan 1 untuk memanaskan, 0 untuk mendinginkan. Untuk memanaskan pilih 1. Itu akan memanaskan sebanyak sekali. Apabila ingin memanaskan lagi, pilih 1 lagi. Apabila tidak ingin memanaskan lagi, maka pilih 0. Kita akan lihat perubahannya dalam Celsius, yaitu 110, karena kita memanaskan sebanyak 2 kali. Sekarang menjadi 110. Lalu untuk aluminium, menu 6, karena kita masukkan tadi untuk besi 100 ya di awal. Yang untuk aluminium yaitu kita masukkan 110 misalnya. Kita lihat suhunya itu di menu ke-7, maka 110. Apabila kita melihat di suhu besi ya, besi 2, 10. Jadi kalau aluminium 110. Melihat dalam Fahrenheit, kita pilih 8 untuk yang aluminium. Untuk melihat variabel aluminium dalam menu 9. Untuk memanaskan atau mendinginkan aluminium, kita pilih menu ke-10. Untuk memanaskan atau mendinginkan, tadi kan kita mendahulukan yang memanaskan ya, sekarang kita mendinginkan. Pilih 0. Akan berkurang sebanyak 5 derajat Celcius. Jadi sekarang derajatnya itu adalah misalnya tadi 120 ya. Jadi sekarang saya sekian video tutorial program konversi suhu dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan kata, saya mohon maaf, dan jangan lupa like and subscribe channel saya. Terima kasih.